saya Eno Jasmi. Saya adalah dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah mata kuliah Pasar Modal dan Investasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa dengan peminatan manajemen keuangan dengan syarat sudah mengambil mata kuliah manajemen keuangan 1. Adapun kemampuan yang diharapkan atau capaian dari kelas ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pasar modal dan investasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis investasi di pasar modal dan memecahkan masalah mengenai investasi. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep investasi yang ditujukan dengan praktek investasi yang saya kolaborasikan dengan KSPM atau Kelas Pasar Modal Indonesia yang ada di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Adapun materi pembelajaran yang akan dipelajari di kelas ini adalah 1. Konsep dasar investasi. Yang kedua adalah peran pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, jenis-jenis instrumen investasi. Yang keempat, penilaian instrumen investasi. Yang kelima adalah return dan risiko keputusan investasi. Kemudian, pemilihan portofolio investasi. Selanjutnya, model-model keseimbangan di pasar modal. Kemudian, efisiensi pasar di pasar modal Indonesia. Dan juga kita akan mempelajari mengenai instrumen investasi obligasi dan penilaiannya. Kemudian analisis sekuritas, yakni analisis fundamental dan analisis teknikal. Dan yang terakhir, sebelum melakukan ujian akhir semester, akan ada diskusi case-based learning. Untuk sistem pembelajaran atau metode perkuliahan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi, kemudian tanya jawab. Untuk mengoptimalkan output atau capaian yang ingin dicapai dari mata kuliah ini, dilakukan komunikasi dua arah, di mana mahasiswa dapat bertanya atau menyampaikan opini pada saat kelas dilaksanakan atau pada saat diskusi dilakukan di kelas. Untuk sistem penilaian mata kuliah dalam pasar modal dan investasi ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana yang dinilai adalah ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan materi dan menganalisis case yang diberikan melalui asesmen kelas sebelum UTS dan UAS, serta pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk bahan ajar, saya menggunakan dua sumber referensi, yakni sumber referensi utama dan sumber referensi pendukung. Untuk sumber referensi utama, saya menggunakan 3 buku, yakni buku karya dari Edwin Elton dengan judul Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Kemudian buku yang kedua adalah buku karya dari Profesor Eduardo Sandelilin dengan judul Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Kemudian buku yang ketiga adalah buku karya dari Profesor Jogianto dengan judul Teori Portofolio dan Investasi. Kemudian untuk sumber referensi pendukung, saya menggunakan 2 karya, yakni karya pertama dari Narcis Boukbari dengan judul Institutional Investors in a Global Capital Markets. Kemudian buku yang kedua adalah Analysis of Investment and Management Portfolios karya dari Brown and Kate. Berikut adalah penjelasan dari mata kuliah pasar modal dan investasi yang saya ampu. Selanjutnya, berikut adalah situasi kelas yang saya ampu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita bertemu kembali untuk membahas analisis fundamental ya dalam mata kuliah pasar modal dan investasi. Namun sebelum kita memasuki materi hari ini, mungkin saya akan flashback sedikit mengenai materi sebelumnya di pertemuan ke-13 mengenai strategi investasi, salah satu instrumen investasi yakni obligasi. Seperti kita ketahui bahwa strategi investasi obligasi tujuannya adalah untuk mengoptimalkan return atau keuntungan yang didapatkan oleh investor. Oleh karena itu, investor harus pintar,
harus cerdik dalam membuat strategi atau pendekatan untuk mereka berinvestasi di obligasi. Di pertemuan sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan terdapat 3 pendekatan strategi investasi di obligasi. Ada yang tahu? Saya Bu. Oh, boleh silakan Mas. Seingat saya waktu pertemuan sebelumnya itu memang ada 3 pendekatan dalam pengelolaan portofolio investigasi obligasi. Yang pertama itu aktif, yang kedua pendekatan secara pasif, terus yang ketiga itu pendekatan kombinasi antar keduanya, strategi imunisasi seperti itu. Betul sekali Mas Rizwan, bahwa terdapat 3 pendekatan strategi investasi dalam manage portofolio obligasi. Yang pertama adalah pendekatan aktif, yang kedua adalah pendekatan pasif, dan selanjutnya adalah kombinasi antar keduanya atau biasa kita sebut sebagai strategi imunisasi, ya. Oke, kita siap masuk ke materi hari ini. Kita bahas satu persatu. Oke. Analisis fundamental ini merupakan salah satu analisis yang termasuk ke dalam analisis sekuritas, ya. Analisis sekuritas ini merupakan proses penilaian dan evaluasi terhadap suatu instrumen keuangan, ya, atau sekuritas untuk menentukan nilai intrinsiknya dan potensi imbal hasil di masa depan. Atau bahasa simpelnya adalah bagaimana investor mendapatkan return di masa depan, gitu ya. Kemudian analisis ini bertujuan untuk apa? Untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. Misalkan seperti membeli, kapan harus membeli, kapan harus menjual, dan kapan harus hold, gitu ya, instrumen investasi yang mereka miliki, ya. Di dalam strategi investasi analisis fundamental, analisis sekuritas, setidaknya ada 2 analisis. Yang pertama adalah fundamental analysis dan yang kedua adalah technical analysis. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Nah, analisis fundamental merupakan analisis yang memperhitungkan berbagai faktor dari makro sampai mikro, gitu ya. Dari sini investor dapat mengetahui kesehatan bisnis suatu perusahaan. Kenapa harus tahu? Karena dari sana investor bisa tahu, gitu ya, bisa memutuskan, gitu ya, bagaimana kondisi perusahaan sehingga mereka itu yakin untuk berinvest di perusahaan tersebut, gitu. Karena hasil dari analisis fundamental bisa menjadi referensi, gitu ya, untuk mereka para investor menempatkan di mana uang mereka, gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Kemudian dalam analisis fundamental, tadi sudah saya mention bahwa analisis fundamental ini melibatkan makro dan mikro. Setidaknya ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis ini. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor keuangan dan moneter, yang ketiga adalah faktor politik, dan yang terakhir adalah faktor eksternal, ya. Adapun fungsi dari analisis fundamental, yang pertama adalah mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Karena kita ketahui bahwa pasar saham atau Bursa Efek Indonesia negara kita itu termasuk ke dalam emerging market, di mana emerging market ini artinya bahwa bursa efek kita itu sangat rentan terhadap isu-isu global, bisa dari politik, kemudian seperti wabah COVID kemarin, kemudian yang terakhir ada perang dagang, gitu ya, antara Amerika dan Cina serta Rusia, itu sangat berpengaruh terhadap bursa efek kita, sehingga hal tersebut cukup membuat psikologi dari investor terganggu, ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah membantu memilih saham yang baik untuk berinvestasi. Dengan analisis ini, investor dapat terhindar dari memiliki perusahaan yang fundamentalnya kurang bagus, gitu, atau secara bisnis tidak prospek, gitu ya, seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengetahui harga wajar suatu sekuritas. Kita ketahui bahwa harga yang tercermin di pasar modal itu tidak mencerminkan harga sebenarnya. Kita ketahui ada beberapa jenis harga, ada harga price to book value, gitu ya, ada bisa juga over value atau under value dari sebuah sekuritas, ya. Next. Kemudian
Di dalam analisis fundamental terdapat beberapa rasio yang bisa kita gunakan, gitu ya. Rasio keuangan, di mana rasio keuangan ini cukup membantu dalam menganalisis internal perusahaan. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah ada price earning ratio, yang kedua adalah price to book value ratio, yang ketiga ada discounted dividend model, yang keempat adalah discounted cash flow atau DCF, dan yang terakhir adalah metode free cash flow. Kita bahas satu persatu masing-masing rasio keuangan tersebut, gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu financial ratio yang dapat digunakan dalam analisis fundamental. Yang pertama adalah return on equity atau ROE, gitu ya. ROE ini merupakan rasio keuangan dengan membandingkan antara laba bersih dengan laba total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah return on asset atau ROA, di mana rasio ini investor dapat melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian rasio yang ketiga adalah debt to equity ratio, di mana investor dapat melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah dividen payout. Rasio ini membandingkan antara dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham. Untuk melakukan analisis fundamental, setidaknya ada dua pendekatan utama yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah top down approach dan financial ratio. Tadi untuk financial ratio sudah saya jelaskan ya, ada beberapa, kita ada price to book value, ada ROA, ada ROE, dan selanjutnya, gitu ya. Nah, untuk top down approach, gitu ya, di sini kita melihat kondisi ekonomi negara secara makro. Ya. Analisis makro untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan, ada beberapa aspek yang kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana ekonomi suatu negara masih bertumbuh, gitu ya, atau sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, atau kita juga bisa melihat inflasi, gitu ya, dari sisi inflasi. Apakah inflasi ini tidak mengancam pertumbuhan dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ekonomi negara yang bertumbuh akan mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan, gitu ya. Ada yang tahu kenapa? Karena ekonomi negara itu merupakan jantungnya dari sebuah negara, ya, yang dapat mengendalikan, yang dapat mengoperasikan negara tersebut, gitu ya, adalah ekonominya, gitu ya, seperti itu, perekonomiannya, termasuk di dalamnya ada inflasi, kemudian ada juga suku bunga, kemudian ada juga instrumen-instrumen investasi yang ditawarkan oleh negara kepada masyarakat untuk berinvestasi, gitu ya. Sementara kemudian selanjutnya adalah dalam analisis top down approach ini analisis mikro, gitu ya. Dimana analisis mikro ini kita melihat dari internal perusahaan, ya, dari kondisi perusahaan itu sendiri. Biasanya dilihat dari laporan keuangan. Dari mana kita bisa melihat laporan keuangan? Laporan keuangannya biasanya bisa teman-teman lihat apabila perusahaan itu sudah terbuka dan memang terbuka, gitu ya, bisa diambil dari Bursa Efek Indonesia atau dari masing-masing website perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka, mereka harus melaporkan, gitu ya, per triwulan, per semester, dan per periode kinerja keuangan mereka. Mereka mendapatkan untung atau mungkin tidak, atau mendapatkan untung apakah membagikan keuntungannya berupa dividen kepada investor atau tidak, seperti itu, ya. Kemudian ini salah satu kemudian terdapat beberapa fase di dalam analisis industri dan fundamental, gitu ya. Kita ketahui atau kita pernah pelajari mungkin di mata kuliah lain, perusahaan itu melewati fase ini. Yang pertama adalah fase awal atau pioneering phase, kemudian ada fase pertumbuhan, kemudian ada fase pendewasaan atau mature, di mana perusahaan di fase ini perusahaan sedang laba-labanya nih, gitu. Perusahaan sedang berada di puncak, mereka mendapatkan laba semaksimal mungkin, gitu ya. Kemudian setelah itu ada fase stabilisasi dan pendewasaan pasar, di mana di fase ini perusahaan mendapatkan market share yang sangat besar, mungkin bisa kita katakan bisa mengalahkan kompetitornya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah fase
decline atau perlambatan, di mana fase ini perusahaan sudah melewati masa kejayaannya gitu ya. Terdapat beberapa contoh yang saya tampilkan di sini. Perusahaan yang memasuki fase pendewasaan atau stabilisasi, sudah tahu ya Unilever, dan saya yakin teman-teman menggunakan beberapa barangnya gitu ya. Nah, jadi Unilever ini termasuk ke dalam perusahaan yang mature, yang stabil. Karena apa? Karena memang produknya digunakan oleh masyarakat kita daily activity, dalam aktivitas sehari-hari gitu. Dari mulai toileters gitu ya, kemudian produk kecantikan mereka juga memproduksi gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman mau berinvestasi, Unilever ini cukup menjanjikan gitu ya. Karena apa? Karena saham Unilever termasuk ke dalam blue chip, di mana saham Unilever ini lebih stabil gitu ya, lebih stabil gitu ya, lebih stabil dan cukup memberikan keuntungan karena mereka juga rajin memberikan dividen gitu ya, seperti itu. Kemudian ada lagi contoh lain yang di fase yang terakhir decline, masa penurunan. Ada yang tahu Bluebird? Tahu, taksi zaman dulu gitu ya. Yang kalau teman-teman mungkin itu yang punya siapa? Suaminya Nikita Willy. Nah, tahu ya. Nah, itu Bluebird itu sekarang dalam masa decline gitu ya. Karena sekarang apa? Mereka itu tergerus atau terdistraksi oleh online gitu ya, ojek online gitu. Walaupun sebenarnya Bluebird itu sekarang sudah adaptif, mereka berkolaborasi dengan Gojek ya, dengan ojek online untuk menggunakan Bluebird sebagai salah satu alternatif kendaraan yang bisa digunakan oleh masyarakat kita gitu ya. Tapi secara bisnis itu sudah decline, sudah turun, mereka sudah habis masa kejayaannya gitu ya. Tapi mungkin di Jakarta kalau teman-temannya itu masih banyak peminatnya, karena Bluebird ini menawarkan lebih banyak fasilitas atau akomodasi yang lebih banyak. Misalkan teman-teman yang terbiasa menggunakan Alphard bisa menggunakan taksi Alphard gitu ya. Jadi ada kelas-kelasnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari prospek sahamnya, mungkin teman-teman untuk Bluebird agak lebih hati-hati gitu ya. Bisa saja mungkin dia penurunannya semakin tajam karena kita ketahui bahwa sekarang itu ojek online itu masih terus naik gitu ya, seperti itu ya. Kesimpulan dari analisis fundamental ini adalah penting untuk kita melakukan analisis fundamental. Pentingnya untuk apa? Untuk kita memahami sebenarnya dari suatu saham atau aset itu bisa memberikan keuntungan untuk kita atau tidak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Walaupun sebenarnya fokusnya dari analisis fundamental ini adalah jangka panjang. Kalau jangka pendek teman-teman bisa menggunakan analisis teknikal. Namun kalau teman-teman tidak terbiasa trading, teman-teman itu akan lelah gitu ya untuk melakukan teknikal, karena kita harus menguasai beberapa teknik ya, bisa menggunakan chart bar, line bar dan sebagainya, dan itu pergerakannya, fluktuasinya cukup berat, dalam hitungan menit itu bisa berubah harga saham gitu ya. Jadi penting untuk kita melakukan analisis fundamental untuk melihat jangka panjang prospek bisnis suatu perusahaan gitu ya. Kemudian dari analisis fundamental juga kita bisa melihat nilai intrinsik, nilai wajar dari sebuah saham. Ini terlalu mahal atau tidak, overvalue atau undervalue gitu ya. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi saham, apakah saham ini terlalu mahal atau tidak gitu ya. Kita bisa bandingkan dengan nilai intrinsiknya atau price to book value gitu ya. Kemudian kita bisa meminimalkan risiko, karena apa? Karena kita bisa melihat forecast gitu ya ke depannya. Bisnis ini akan berjalan dengan baik, akan naik atau tidak ya. Seperti misalkan industri kesehatan pasti akan naik terus karena banyak orang sakit dan orang sakit membutuhkan obat gitu ya. That's why industri kesehatan ini menjadi industri yang seksi gitu untuk investor berinvest di industri tersebut. Kemudian dari analisis fundamental juga kita dapat membuat keputusan investasi yang tepat gitu. Kapan kita hold, kapan kita beli, kapan kita jual. Kemudian kita juga dapat mendukung investasi jangka panjang. Biasanya jangka panjang itu kita hitung di atas 5 tahun gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada rencana untuk memiliki rumah, untuk melanjutkan pendidikan S2, S3, kita bisa
merencanakannya dari sekarang dengan bantuan analisis fundamental. Dan yang terakhir adalah kita dapat memahami faktor eksternal perusahaan secara industri bahkan dunia, gitu ya. Apabila kita berinvestasi di perusahaan multinasional ataupun internasional, ya. Ada yang ditanyakan? Cukup?